Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke, sebelum mulai tutor hari ini, kita berdoa dulu. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, langsung saja kita ke materi syaraf. Syaraf ini nggak terlalu susah, materinya juga nggak banyak. Oke, hari ini mungkin. Jadi didengerin aja, misal nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanya. Oke, langsung saja ke sistem saraf. Jadi untuk sistem saraf sendiri, itu nanti ada sistem saraf tepi dan juga ada sistem saraf pusat. Dimana kalau yang sistem saraf tepi, itu nanti yang kita bahas itu meliputi ganglion, kemudian akhiran saraf, kemudian sabut saraf. Di mana ganglion ini nanti dia ada dua macam, ada ganglion spinalis dan juga ada ganglion otonom. Sedangkan di akhiran saraf ini nanti ada corpuscle vater Pacini, corpuscle Meissner dan juga ada akhiran saraf motor end plate. Nah, sebelumnya kalian kan juga sudah sempat melihat gimana bentukan dari motor end plate. Sebenarnya ada banyak pikiran saraf, itu enggak ini aja. Cuma yang akan kita bedakan bentukannya secara histologis itu hanya tiga ini aja. Kemudian kalau di sistem saraf pusat, itu nanti kita belajar mengenai organ otak secara keseluruhan, meliputi cerebrum, cerebellum, dan juga medulla spinalis. Oke, tentang saraf. Jadi jaringan saraf, itu dia terdiri dari dua hal. Ada sel saraf dan juga ada jaringan penyangga. Dimana kalau sel saraf, si neuron, jadi dia memiliki beberapa bentukan. Ada yang namanya perikarion, dia itu badan selnya. Kemudian ada dendrit, ini dia judulan sitoplasma, yang dia itu arahnya keluar. Kemudian akson, ini sama sama judulan sitoplasma, tapi dia yang ke dalam. Ya. Kemudian ada sel penyangga. Sel penyangga kemudian ada jaringan penyangga, di mana jaringan penyangga itu nanti dia terdiri dari sel-sel penyangga. Nah, sel penyangga itu dia sebenarnya sedikit perbedaan sedikit perbedaan sel-sel antara sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Kalau di sistem saraf tepi itu nanti ada sel Schwann dan juga sel satelit. Kemudian kalau di sistem saraf pusat itu dia ada sel glia. Sel glia ini nanti ada makro, mikro dan juga ada sel ependim gitu. Makro dia ada lagi ada astrosit dan juga oligodendrosit. Astrosit itu nanti tergantung tempatnya, jadi bagian mana itu namanya berbeda kayak gitu. Kita masuk ke substansi dari neuron. Oke. Jadi neuron itu dia terdiri atas beberapa bagian. Pertama ada perikarion atau badan sel. Badan sel ini dia memiliki ciri-ciri bentuk inti atau jenis inti open face type dengan sitoplasmanya itu mengandung bentukan khas berupa Nissel's body. Nah, Nissel's body sendiri ini itu merupakan organ sel. Kalau di preparat itu dia akan tampak granula kasar basofilik. Yang dimaksud organ sel ini dia
Misal kayak RE, kasar, kayak gitu-gitu. Terus habis itu ribosom, kayak gitulah. Organ asalnya. Kemudian ada akson hilok. Akson hilok ini dia perbatasan antara perikarion dan juga akson. Di mana pada bagian ini itu kita tidak akan menemukan nisel bodies atau si granular-granular itu tadi. Kemudian ada dendrit. Ini dia juluran sitoplasma yang dia itu fungsinya menghantarkan rangsangan dari perifer ke perikarion. Jadi dia itu letaknya di pinggir, terus dia akan melanjutkan rangsangannya itu ke perikarion, ke badan selnya. Dan di badan sel itu dia diolah. Habis itu sama akson, si juluran sitoplasma yang panjang ini, dia itu akan akan ditranslasi, nggak ditranslasi, kayak didefinisikan gitu. Apa sih hasil rangsangannya itu kayak gimana. Terus nanti dia dari perikarion dibawa ke perifer, sehingga nanti bisa menghasilkan apa yang dirangsang atau hasil dari terjemahannya, kayak gitu. Kemudian ada sel swan. Sel swan ini dia merupakan sel yang terletak pada akson yang dia fungsinya untuk membentuk sulfur mielin. Jadi dia itu um, yang melapisi si akson, kayak gitu. Kemudian ada selubumeli, merupakan suatu selubung yang berfungsi melindungi akson. Jadi dia itu sel swan sama selubumeli itu kayak satu-satuan gitu kan. Si sel swan itu dia um, pabriknya dari selubung mielin, kayak gitu. Kemudian ada node of Ranvier. Jadi dia itu merupakan titik pada akson yang tidak terbungkus mielin untuk mempercepat penyampaian rangsang. Jadi kurang lebih dia itu fungsinya mirip kayak intergalactic gitu. Jadi dia itu kayak mempercepat rangsangan gitu. Biar shortcut si sama node of Ranvier ini. Oke. Nah ini gambaran histologis dari sel neuron. Kita lihat di sini. Di sini ada perikarion. Ada perikarion. Ini dia yang badan selnya yang ada inti open type-nya. Kemudian ada di dalam perikarion ini ada distal bodies. Itu kan yang kelihatan lebih gelap tuh gambarannya kayak mungkin kayak gini. Nah, kayak gini. Itu dia granulnya itu kan distal bodies. Kemudian ada akson. Nah, ini kan akson. Nah, di titik ini itu kan dia nggak ada granulnya kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai distal bodies. Kayak gitu. Ini juga sama, ini gambar yang warna ungu itu juga sama. Itu dia lebih kalau warnaan HE dengan perbesaran yang cukup besar, kelihatannya kayak gitu. Secara skematis, nah di bagian luar dari membran inti itu dia ada distal bodies yang terdiri dari RE, kasar, kemudian ada ribosom, ada lisosom, kayak gitu. Oke, kita next. Oke, ini ada ganglion. Jadi ganglion itu dia itu merupakan saraf yang dia itu di luar saraf pusat, di luar otak gitu. Ganglion ini nanti ada dua, ada ganglion spinalis sama ganglion otonom. Ganglion spinalis, ciri-cirinya itu dia punya inti yang ada di tengah. Kemudian sel satelit yang mengelilingi ganglionnya itu dia cukup banyak, relatif banyak. Kemudian untuk letaknya si ganglion spinalis itu dia dekat dengan medula spinalis dan juga sabu saraf utamanya itu bermielin. Jadi dia itu bukan di dalam medula spinalis tapi dia dekat dengan medula spinalis kayak gitu. Kemudian ganglion otonom ini dia memiliki inti eksentris atau dia di tepi, di mana sel satelit yang mengelilinginya itu dia relatif jarang. Biasanya dia terletak di dinding organ atau di dalam kelenjar dan sabut saraf utamanya itu tidak bermielin. Jadi kalau ganglion otonom itu paling banyak, nggak paling banyak sih, paling sering kalian dapatkan itu di organ dalam, misal kayak di usus, kemudian di lambung, kayak gitu kelihatan. Terus juga bisa di pankreas juga bisa. Dia itu terletak kalau di usus itu dia terletak di antara dua lapisan otot. Tengah-tengah itu dia ada ganglion otonom, kayak gitu. Jadi untuk ganglion ada dua, spinalis sama otonom. Kalian hafalin salah satunya, jangan dihafalin dua-duanya. Nanti kalian pasti kebingungan. Salah satu aja. Kalau ganglion spinalis, inti di tengah, sel satelit banyak. Ganglion otonom, inti di tepi, sel satelit dikit. Apalagi salah satu yang mana, biar nggak kebingungan buat identifikasinya.
Nah, ini untuk gambaran histologisnya. Jadi yang bagian kiri itu adalah ganglion spinalis. Misal ya, dalam kasus ini, Kak, ini di ganglion spinalis itu juga kelihatan ada inti yang dia itu di pinggir itu gimana? Apakah satu satu bulat bentukan bulat ganglion itu termasuk otonom, sedangkan yang lain spinalis tidak. Jadi biasanya kalau saranku itu dilihat mayoritas. Kalau mayoritas dia itu intinya ada di tengah, berarti dia adalah ganglion spinalis. Kayak gitu. Kemudian kalau ganglion otonom itu dia intinya di tepi. Itu dia akan sangat berciri berbeda dengan yang ganglion spinalis karena kadang mungkin berkaitan dengan potongan kayak gitu juga bisa. Kalau ganglion otonom itu mayoritas lebih banyak dia akan kelihatan di samping. Terus biasanya karena ganglion otonom itu paling gampang didapatkan itu di organ-organ, biasanya di sekitar ganglion itu kalian bisa menemukan bentukan-bentukan selain ganglion, bisa kayak bentukan otot itu uh, yang kayak serabut ini itu kan otot polos itu. Bukan otot polos atau mungkin bisa melihat kelenjar kayak gitu. Kalau yang ganglion spinalis itu cenderung satu lapangan pandang itu ganglion aja. Cuma ini memang tidak bisa dijadikan em, ciri khusus gitu. Jadi tetap balik ke tadi ciri-cirinya yang ada di tepi, kemudian satelitnya kayak gimana gitu. Kemudian untuk bentuk pertanyaannya, itu seluruh bentukan bulat. Seluruh bentukan bulat kalian sebutin. Itu dia ganglion yang mana. Kemudian yang kedua, jaringan apa? Kalau jaringan apa, itu jawabannya adalah sistem saraf tepi. Jangan disingkat SST, ditulis lengkap sistem saraf tepi. Kayak gitu. Kemudian sel apa? Nah, sel apa? Itu dia mengacu ke sel satelit. Kak, kemudian sel satelitnya yang mana? Jadi sel satelitnya itu yang ini nih. Kayak gini. Yang intinya dia itu ikut melingkari atau berada di bagian permukaan dari bentukan bulat dari ganglion itu. Seperti itu. Kalau yang misal kayak gini, nah kayak gini, kemudian em, kayak gini, terus yang kayak gini, itu dia bukan sel satelitnya. Itu adalah sel otot polos. Seperti itu. Gimana cara bedainnya? Kalau dia di luar dari eh, gerombolan dari bentukan bulat si ganglionnya itu berarti dia bukan masuk sel satelit karena ganglion itu dia akan diliputi sel satelit di permukaannya seperti itu. Kemudian masuk ke sabut saraf. Jadi sabut saraf itu dia ada pada sistem saraf tepi di mana dia ada sabut saraf yang bermielin dan juga tidak bermielin. Gitu. Batas antar segmen mielin, jadi dia punya, jadi nanti itu per segmen dari sabuk saraf itu dia ada kayak cekungannya. Nah itu kita sebut sebagai node of Ranvier. Tampak pada potongan membujur aja. Kalau potongan bintang dia tidak akan tampak. Kemudian dengan pewarnaan HP dengan pewarnaan HE, si selubung mielin ini dia akan terlarut. Ingat bahwa selubung mielin itu 80% dia itu lemak, lipid. Jadi dia dengan pewarnaan HE dia itu akan larut seperti itu. Masuk aja Tan. Sehari-hari. Kemudian kalau dia dalam potongan melintang, si sabut lasi dalam si sabut saraf dalam potongan melintang, itu dia akan tampak seperti jala atau jari-jari roda. Ini khusus pada potongan melintang. Itu kita sebut sebagai bentukan neurokeratin network. Kayak gitu. Jadi seumpama kalian dapat potongan sabut saraf yang membujur, terus kalian jawab neurokeratin network, itu pasti salah ya. Jadi pada keadaan membujur, pada potongan membujur, si neurokeratin network itu dia tidak terlihat. Nah, ini itu gambaran dari sabut sarafnya. Jadi ini
itu dia itu kayak ada dua lapisan. Jadi gini, anggap saja ini ada node of Ranvier, gini, terus ada gini. Nah, kayak gitu. Yang kita sebut sebagai akson itu dia yang bagian tengah yang dia itu terpotong oleh node of Ranvier. Yang ini itu yang dia adalah aksonnya. Jadi aksonnya. Kemudian kalau dia adalah node of Ranvier berarti dia adalah cekungannya. Yang dia itu kayak segmen. Nah, ini dia adalah node of Ranvier-nya. Seperti itu. Kalau selubung mielin, ingat bahwa kalau selubung mielin itu dia akan terlarut ya kan? Dia akan terlarut. Yang kurang. Dia akan terlarut kan, sehingga kan dia akan tampak kosong gitu kan. Berarti kalau selubung mielin itu dia biasanya penunjukannya di sini. Nih, di antara sonnya ini. Atau, ya kan? Atau bisa juga itu dia di sini. Intinya kalian harus melihat tuh, dia terpotong. Enggak, gitu. Kemudian ada tambahan, ada yang namanya sel-swan, yang dia itu membentuk selubung mielin. Nah, si sel-swan itu gambarannya adalah biasanya kalau potongan mujur ini dia akan tampak pipih. Jadi dia kelihatan banget selnya. Nah, kayak gini. Ini selnya. Nah, kayak gini. Itu dia sel-swan. Karena sel-swannya kan dia ada di situ kan, di garis yang ini kan. Biasanya penunjukan yang seperti ini, di sini di garis yang bukan akson ini itu juga bisa dia termasuk selubung mielin kayak gitu. Kalau akson dia yang tengah, Mbak, kelihatan bekas-bekas ini yang tengah, jadi dia adalah aksonnya. Gini, udah tengah-tengah. Kayak gitu. Kemudian pada kasus yang dia potongan yang melintang, dia akan tampak kayak roda. Kayak gini, balik lagi. Kalau kayak roda yang tengah, nah yang tengah itu pasti adalah aksonnya. Yang tengah-tengah, titik, itu dia aksonnya. Kemudian, yang pinggir itu dia yang mielinnya. Kayak gitu. Dan kalau ada sel, ya berarti itu dia adalah sel Schwann. Ini baru bisa kita sebut sebagai neurokeratin network. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya jaringan apa, jawabannya itu sistem saraf tepi. Kemudian sel apa? Kalau di sabut saraf itu hanya ada satu sel Schwann. Kemudian menentukan apa? Nah, sayangnya kalau pertanyaan menentukan apa itu banyak sekali pilihannya. Bisa di akson, strobomielin, node of Ranvier, dan juga bisa neurokeratin network. Kayak gitu. Kemudian ada tambahan kemarin di sini belum ditulis. Untuk sabut saraf itu dia pertanyaannya adalah juga bentukan. Jadi misal ditanyain seluruh bentukan yang dimaksud itu adalah si sabut sarafnya. Kayak gitu. Karena kalau di PPT yang tahun lalu itu kan sabut saraf itu dia masih termasuk dalam sediaan. Kalau di sini mungkin nanti pertanyaannya adalah seluruh bentukan. Oke, kita masuk ke nama khusus jaringan. Jadi sama di saraf tepi itu dia juga ada pembungkusnya. Si pembungkus ini itu dia punya tingkatan yang mekanismenya yang dia itu kurang lebih sama kayak otot kemarin. Jadi ada epi, epi itu berarti dia paling luar, dan ada peri itu dia yang membungkus satu vesikel sabut saraf. Kemudian ada endoneurium, itu dia yang mengikat satu sabut saraf.
Jadi kalian kalau jangan sampai bingung ketika aku menyebutkan vesicle ya. Vesicle itu dia kumpulan-kumpulan dari sabut saraf. Gitu. Kalau epineurium itu dia yang terluar di bagian luar. Nih, dia epineurium. Yang luar sendiri. Berarti harus kalau nggak pembesaran yang kecil, dia pasti di sebelah bagian yang kosong. Kayak gitu. Dia paling pinggir sendiri. Dan kalau epi, itu dia yang satu vesikel otot. Kan satu vesikel otot. Satu vesikel sabut saraf. Nah, di tepinya itu kan ada jaringan ikat kan. Itu namanya perineurium. Atau bisa kayak gini. Nah, ini perineurium. Dan kalau endoneurium itu dia berarti yang bagian dalam yang di antara sabut saraf. Ini kan ada bulat-bulatan tuh, ya kan ada bulat-bulatan. Nah, yang bulat, yang garis bulat pinggir yang warnanya itu lebih homogen, pink, itu dia yang endoneurium. Kayak gitu, sama. Konsepnya sama, cuma namanya aja yang beda. Itu aja. Kemudian ada akhiran saraf. Akhiran saraf ini ada 3 yang kita bahas. Ada corpuscle meisner, corpuscle vata pacini, motor entry. Bisa kalian tulis corpusculum, apakah boleh? Boleh, silakan. Tulis corpusculum nggak apa-apa. Tulis corpuscle juga nggak apa-apa. Yang pertama ada corpuscle meisner. Jadi si corpuscle meisner itu dia punya bentuk kayak kepompong di bawah derma papil. Jadi kalau kalian ingat itu epitel berlapis pipih dengan tanduk atau tanpa tanduk, ya kan? Itu kalau kalian lihat di bagian basalnya itu kan bentukannya kayak berliuk-liuk gini kan, berliuk-liuk gini, not exactly that like that, but dia ada fase akan berliuk-liuk gitu kan. Nah, si corpuscle Meissner itu dia ada pada bagian ini nih, yang bagian meninggi. Bentukannya kayak kepompong atau kayak angin puting beliung. Kayak gitu. Ini sih corpuscle Meissner. Ciri-cirinya dia warna pucat, terus fungsinya untuk menerima rangsangan apa? Seperti itu. Ini nih yang corpuscle Meissner. Kemudian ada corpuscle Vater Pacini. Ini dia bentukannya sangat unik. Nah, dia tampak seperti bawang bombay yang dipotong. Jadi ketika bawang bombay kalian potong, itu kan dia kayak ada berlayar-layar. Nah, itu sih corpuscle Vater Pacini. Dia terletak di dermis dan juga berkapsul. Fungsinya untuk menerima rangsangan getaran dan juga tekanan. Kenapa sih kok di kulit itu perlu banyak akhiran saraf ya, karena kulit itu kan dia pertahanan kita yang paling utama ya. Kesempatan untuk mendapatkan rangsangan si kulit itu dia lebih awal gitu, jadi harus sensitif. Kemudian ada motor end plate, itu dia termasuk dalam akhiran saraf yang hanya ada di otot skelet. Ciri-cirinya dia kayak serabut-serabut dengan ujung melebar. Jadi dia itu kayak garis gitu. Sebenarnya kalau perusahaan yang lebih kecil, dia tuh kayak garis yang pada pada akhirnya itu dia akan membentuk kayak bulatan gini. Bulatannya itu dia menempel di otot skelet. Seperti itu. Ini mungkin udah nggak asing lagi ya. Bentar. Kayak gitu. Oke, next. Kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu nanti ada tiga organ dan juga satu lapisan. Itu ada cerebellum dan juga medulla spinalis. Intan. Oke, next. Ada cerebellum sama medulla spinalis. Jadi si cerebellum itu otak besar. Dan nanti yang kita bahas ada substansi alba, gisea, sel piramid. Misalnya ada sel piramid, sel batch, astrosit, protoplasmi fibros, mikroglia, preneural space, preneural satellite, perivascular space, perivascular space dan juga perineural space.
Kemudian di cerebellum, dan nanti sama, kurang lebih sama, cuma di cerebellum itu dia ada tersusun dari beberapa lapisan di bagian korteksnya. Ada lapisan makular, kemudian ada lapisan bayonet, dan juga ada lapisan granuler. Kemudian istimewa di sini ada sel Purkinje. Ingat, dia sel Purkinje, bukan sabut Purkinje. Begitu. Kemudian ada medulla spinalis. Nah, konsepnya medulla spinalis isinya itu kurang lebih sama. Hanya saja medulla spinalis ini bagian grisea dan juga bagian alba itu terbalik. Kalau yang di cerebellum itu griseanya. Itu dia ada di bagian korteks. Kalau di spinalis itu dia di bagian medulla. Gitu. Jadi kebalikan aja. Kemudian ada sel khusus perikarionnya di medulla spinalis yang menciri itu adalah anterior horn cell. Pada intinya itu dia horn cell dan letaknya itu ada di bagian anterior. Kemudian ada kanalis centralis, jadi di bagian medulla dari medulla spinalis dan di medspin itu dia ada lubang. Namanya si kanalis centralis, di mana dia itu nanti akan direvisi. Sel pendim dan si kanalis centralis berisi cairan cerebrospinal. Kemudian kalau meningens itu nanti ada yang kita, ada kalau kalian lihat waktu anatomi itu dia yang lapisannya tipis banget di bagian otak tuh. Biasanya dia itu relatif terlekat terlekat di kafum apa sih, di kafumnya itu kan ada putih-putihnya. Nah itu si meninges. Dia terdiri dari beberapa lapisan, ada dura mater, ada arachnoid, dan juga ada pia mater. Dan juga nanti itu ada beberapa ruangan, ada ruangan subdural sama subarachnoid, dimana kalau di meninges itu ada bagian yang dia berisi cairan cerebrospinal, kayak gitu. Oke, kita bahas dulu substansia grisea dan juga substansia alba. Substansia grisea itu ciri-cirinya dia memiliki perikarion. Nah, dia memiliki perikarion. Perikarion entah itu dia sel bed, sel piramid, kemudian anterior horn cell, ya, tuh. Dia namanya perikarion tuh. Dan sabut saraf tak bermielin. Kemudian pembuluh darah dan juga sel neuroglia juga bisa ditemukan pada bagian grisea. Kemudian substansia alba ini dia tidak memiliki perikarion, jadi kalian tidak bisa menemukan sel-sel yang aku sebutin di awal tadi. Cuma ditemuin kayak mikroglia, kemudian oligodendrosit, astrosit, kayak gitu. Kemudian sabut saraf bermielin dan pembuluh darah itu agak jarang ditemukan. Maka dari itu ruangan perivascular space dan juga bentukan perivascular satelit itu dia lebih banyak ditemukan di bagian substansia yang perivascular space dan satelit itu paling banyak ditemukan di substansia grisea, kayak gitu. Masuk ke sel-sel glia. Jadi sel-sel glia itu nanti ada makroglia, mikroglia, dan juga sel ependim. Si makroglia itu ada astrosit dan juga ada oligodendrosit. Di mana astrosit itu nanti ada protoplasmik dan juga fibrous. Tergantung dia ada di substansi yang mana, grisea apa di alba. Gitu. Kalau dia ada di grisea ya protoplasmik, kalau dia ada di alba itu berarti dia fibrous. Kemudian ada mikroglia. Mikroglia itu dia kecil, pipih, dan somatintype. Kemudian ada sel pendim khusus di bagian medulla spinalis. Di mana sel-sel ini, sel-sel mikroglia itu dia yang menyusun blood-brain barrier. Gitu. Jadi yang mencegah agar misal kayak bakteri, tadi ditelepon, misal kayak ada bakteri, biar nggak sampai ke otak kamu, itu dia si blood-brain barrier. Kayak gitu. Kemudian cerebrum, masuk ke organ cerebrum. Ya, untuk cerebrum itu kayak gitu ya. Jadi substansi gliserolnya itu ada di bagian korteks, substansi alba di bagian medulla. Oke. Bentuk pertanyaannya adalah sediaan apa? Jawabannya cerebrum. Bagian apa? Bagian apa? Kalau menurutku itu dijawab lengkap aja. Kalau misal waktunya nggak cukup, jawab yang substansi glisea. Tapi better dijawab dua-duanya. Korteks substansi glisea, medulla substansi alba. Kayak gitu. Kemudian jaringan apa? Itu jaringan sistem saraf pusat. Begitu. Nah, biasanya kalau di cerebrum itu dia cenderung kita fokuskan, kita tunjukkan sel-selnya karena pada sediaan cerebrum itu dia paling mudah untuk ditanyain bentukan-bentukan sel.
Kayak gitu. Kalau dia itu sel piramid, ya ingat namanya adalah piramid. Kalau piramid berarti dia kan piramid itu dia kayak kerucut gitu kan. Kalau dia 2D ya berarti dia triangle, dia segitiga gitu. Segitiga. Itu namanya sel piramid. Jadi yang dibulutin hijau-hijau itu dia adalah sel piramidnya gitu. Kemudian kalau dia adalah sel batch pada kasus ini, kalau sel batch itu dia bentuknya itu kurang lebih itu sama kayak sel piramid. Hanya saja pada kasus sel batch itu dia memiliki ukuran yang lebih besar, sangat jumbo, kayak gitu. Jadi, sel batch itu dia akan ditanyakan ketika ada pembedanya, ada sel piramid yang lebih kecil. Itu kemungkinan ditanyakannya pada saat tersebut. Kalau dia dalam ukuran yang sama, itu berarti dia masih sel piramid. Seperti itu. Kemudian kalau astrosit protoplasmik, itu dia yang open phase type. Ingat, open phase type. Dan dia di substansia grisea. Kemudian kalau dia dendromatin type, berarti dia adalah oligogepeng. Gepeng biasanya bentuknya kayak nanti itu kayak gini, gepeng gini, gepeng yang kecil gitu. Nah itu dia ada ruangan perineural space dan juga perivascular space. Kapan disebutkan perineural dan juga perivascular? Kalau perineural itu ketika si sel piramid itu dia berdekatan, diliputi dengan suatu ruangan yang di situ sekitarnya itu ada sel glianya. Sel glianya itu apakah harus oligodendrosit? Enggak. Yang pasti adalah sel glia, entah itu oligodendrosit atau entah itu dia adalah astrosit, ya gitu. Itu yang perineural space. Gambarannya itu kayak gimana? Misal ini kan dia ada uh, perikarya nih ya. Anggap aja ini adalah piramid. Nah, di sini ini kan kamu bisa ngelihatnya namanya oligodendrosit kan. Nah, ini ruangannya itu disebut sebagai perineural space. Kalau si oligodendrosit ini ditanyain sebagai perannya sebagai apa, baru kita jawab sebagai perineural satelit. Hal yang sama itu juga berlaku pada perivaskular space dan satelit. Kalau namanya perivaskular, vaskular nih, berarti dia kan berkaitan dengan sirkulasi atau pembuluh darah gitu kan. Jadi dia itu si sel glianya ada di dekat dengan pembuluh darah. Kak, gimana cara kita mau lihat itu adalah pembuluh darah? Biasanya kalau pembuluh darah otak itu kita bisa melihat bentukan darahnya, bentukan darah, warna darahnya. Biasanya dia akan lebih merah muda. Kayak bisa kayak gini, ini, yang gini, atau juga bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini. Seperti itu. Kalau ada sel glia di dekat pembuluh darah tersebut, kita sebutnya sebagai ruangan perivascular space dan juga bentukan perivascular satelit. Kayak gitu. Kemudian, kalau ditanyain dia sediaan apa, jawabannya adalah cerebrum. Kemudian ditanyain jaringan apa, adalah sistem saraf pusat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kalian nggak menemukan eh, apa pembesarannya cukup besar di mana kalian tidak bisa melihat bagian tepinya sehingga kalian tidak bisa membedakan itu cerebrum atau cerebrum. Tapi pada kasus ini itu lebih banyak preparat kayak gini itu adalah preparat cerebrum kayak gitu. Nanti kalian akan tahu ketika melihat cerebrum. Oke, ini adalah ada sel piramid dan juga sel bed. Nah, yang aku bilang tadi, ketika ada sel bed itu dia harus ada pembandingnya sel piramid. Nih sahabat yang D ini, piramid kan masih kecil-kecil. Nah, ini kan dia kelihatan ada pembandingnya. Pada itu kita sebut sebagai sel bed yang ditunjuk
warna putih itu. Apakah bentukannya itu akan selalu eh apakah bentukannya itu akan selalu piramid? Enggak juga, Rek. Gantung ukuran sih, lebih tepatnya lebih ke ukuran sih. Oke, oke. Kemudian ini ada ini mikroglia. Kayak gini, ini mikroglia, kemudian ini oligodendrosit, dan ini juga ada astrosit, protoplasmik. Seperti itu. Oke, kita next ke cerebellum. Jadi cerebellum sama ada korteks dan juga medula. Hanya saja di bagian cerebellum itu dia bagian korteksnya itu dia ada beberapa lapisan. Ada lapisan molekuler, kemudian ada lapisan ganglioner dan juga lapisan granuler. Kalau menurutku lebih baik kalian itu ngapalinnya dari luar ke dalam. Jadi dari lapisan granuler dulu, kemudian ganglioner dan juga lapisan molekuler biar lebih mudah ngitungnya. Kadang, kadang kalau dia kelihatan kayak menyatu gini, kayak sini, biasanya itu disalah artikan sebagai medula. Kayak gitu, takutnya kayak gitu. Kemudian mana, lapisannya yang mana aja. Jadi yang dia itu pucat, yang dia dekat dengan meningen, yang dia bersentuhan langsung dengan meningen, itu adalah lapisan granular. Kemudian yang rame, yang dia itu gelap, itu adalah lapisan molekular. Kemudian di mana letak lapisan ganglioner? Dia itu ada di antara molekular dan juga granular. Karena dia cuma selapis dari sel Purkinje, dia letaknya itu di tengah-tengah gini. Dia akan kelihatan, sel-selnya akan kelihatan dengan besarnya lebih besar. Gitu. Nah untuk ini, dia bentuk pertanyaannya adalah lapisan seperti itu. Nah ini ketika dia itu dengan besarnya lebih besar, lebih besar. Ini dia yang lapisan granuler. Nah, ini dia ganglioner. Ini ada sel-sel Purkinje-nya. Kemudian ini lapisan molekuler. Kayak gitu. Gampang. Insya Allah bisa. Kemudian untuk uh, bagian lapisan lapisan ganglioner itu ada tambahan pertanyaannya adalah sel apa? Jawabannya adalah sel Purkinje. Oke, masuk ke Medspin. Jadi Medspin ada bagian medula sama korteks sama, hanya saja substansianya itu yang dibalik. Korteks dari Medspin itu alba, medulanya itu substansinya grisea. Dimana di sini di bagian tengah dari Medspin itu dia ada lumen kanalis centralis yang berisi cairan cerebrospinal yang dilapisi sama sel ependim. Seperti itu. Kemudian di Medspin, biasanya kan kalau kita tanya sel di Medspin itu kan kalian mungkin agak susah ya. Ini dia sediaan apa? Nah, ada salah satu sel yang dia menciri kasih. Dia adalah anterior horn cell. Jadi ketika ada sel anterior horn cell, berarti dia udah termasuk dalam Medspin. Jadi tidak usah overthinking itu dia sediaan apa. Kayak gitu. Jadi si anterior horn cells pada dasarnya itu juga perikardiogram. Tapi dia itu memiliki jumlah akson atau sudut-sudut dari selnya itu dia lebih dari 3. Hitung aja. Kalau dia lebih dari 3 berarti anterior horn cell. Kayak gitu. Oke. Untuk bentuk pertanyaannya adalah sel apa? Kemudian ini ada kanalis centralis yang isinya ada cairan cerebrospinal dan juga sel ependim. Ya, susah ya. Salah satunya lumen yang ada di medula, yang ada di saraf itu ya si kanalis centralis ini dan juga bentukannya itu menciri. Seperti itu. Oke, kemudian masuk ke meningens. Meningens ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada duramater, kemudian ada arachnoid, dan juga ada piamater. Duramater itu yang biasanya, emang kalau di preparat ini ya, tapi kalau yang lain itu dia duramater yang paling tebal dan juga paling luar. Itu sih duramaternya.
Kemudian di bagian bawahnya dura mater itu kalau ada lapisan yang robek di tengah-tengah itu ada robek kecil tipis itu dia arachnoid. Kalau dia yang melekat, jadi gambarannya itu yang melekat di bagian em, korteks dari otaknya itu yang pia mater. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau di sini ya, ini yang dura maternya. Itu tulang apa dura mater ya? Nah, ini nih. Kalau ini mah kelihatan ini dramatnya kelihatan ini arah noid. Nah, biomata itu yang dia dekat banget sama si otaknya. Bisa juga ini juga bisa dia biamater, ini juga bisa dia biamater. Jadi biasanya penunjukannya itu di tempat-tempat yang paling dekat dengan si otaknya. Kemudian ada beberapa ruangan tuh. Ada ruangan subdural, eh subdural dan juga ada ruangan subarachnoid, ya kan? Kalau subdural berarti dia itu ada di bawah dura mater atau gini, nyebutnya ada di antara dura mater dan juga pia mater di tengah-tengah itu. Itu namanya si subdural. Sorry, ya subdural. Kemudian kalau di antara si pia mater dan juga arachnoid itu ada yang namanya subarachnoid. Intinya itu adalah cerebrospinal. Seperti itu. Untuk bentuk pertanyaannya, lapisan yang ditunjuk atau nama khusus jaringan, tapi lebih masuk ke lapisan sih. Itu dia yang biomater, arachnoid, dan juga duramater. Kalau ditanya dia ruangan, berarti dia yang antara subdural sama subarachnoid. Kemudian isinya cerebrospinal. Kemudian bagian merupakan bagian dari lapisan. Nah, kalau merupakan bagian dari lapisan itu baru kalian jawab secara garis besar adalah meninges. Kayak gini. Jadi dramater itu dia kelihatan tebal kayak gini. Nah, ranoid itu dia lapisan yang tipis biasanya robek miring-miring. Nah, itu dia ranoid. Kemudian biamater yang dia dekat dengan otak, sorry, otak. Kemudian di sini subdural itu di antara dramater dan juga arachnoid. Ini subdural. Kemudian kalau subarachnoid itu di bawah di antara arachnoid dan juga pia mater. Di sini. Seperti itu. Ah, hmm, nanti aja. Oke, kayak gitu mungkin ada pertanyaan dulu. Apakah terdapat pertanyaan dulu, teman-teman? Kak, izin tanya, cara bedain oligodendrosit sama astrosit itu gimana ya, Kak? Cara gampangnya. Kalau cara gampangnya dilihat dari jenis intinya. Kalau yang oligodendrosit itu dia yang dense chromatin type. Dense chromatin type. Kalau yang astrocyte itu dia yang open face type. Ini oligodendrosit. Dan yang open face type kayak gini, ini yang kelihatan terus. Jadi intinya paling gampang. Coba di sini tadi Fimbrianti, coba kamu tunjukin yang oligodendrosit yang mana? Yang gambar bawah. Selain yang ditunjuk mana?
Yang oligodendrosit itu yang ini, bukan nggak? Ya, betul. Nah, ya betul itu juga bisa. Betul, iya udah betul itu. Nah, lagi Oh, kalau kalau semisal yang astrosit protoplasmik di sini selain yang ditunjuk di mana? yang itu kakak, bukan ya? Di sini. Sebentar ya. Ya, betul. Oh, oke. Ya, oke, udah paham? Sudah kak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang cortex, misal berbentuk substansi yang desainnya cerebrum, itu isinya sel-sel, kayak sel bed, sel piramid. Itu kemungkinan besar adalah cerebrum. Tadi ingat, kalau yang cerebellum, itu kan dia terdiri dari 3 lapisan. Gampang tuh bedainnya. Jadi jarang ditanyain bagian sel-sel di korteks dari cerebellum karena dia terdiri dari 3 lapisan dengan sel-sel yang namanya beda juga. Kayak gitu. Kalau bagian medulanya mereka ini cenderung sama. Kalau secara umum bedain substansi ecdysea dan juga alba ya yang dilihat dari perikanalnya itu yang paling mudah. Baik itu di cerebellum yang dia terdiri dari 3 lapisan itu juga ada perikardialnya. Kalau di cerebellum yang 3 lapisan itu tetap ada perikardialnya. Kalau di cerebellum pasti kelihatan perikardialnya. Kayak gitu. Tapi mungkin em, lebih susah bedain antara cerebellum dengan maxillary. Kalau dengan cerebellum kan jelas karena dia terdiri 3 lapisan. Kayak gitu. Gimana Evan? Pasti, dia pasti cerebellum. Mm-mm. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, aku mau bertanya satu hal, satu orang aja. Saya. Mm, 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 mm. Zata, Iya kak, ini kira-kira dia sediaan apa? sediaan mendingan. Kalau mendingan kan dia seluruh bentukan kan, bukan bagian lapisan kan, bukan sediaan. eh, Nama otaknya, cerebellum kah, maxpin kah? Sebentar kak. Oke, Eh, ini white matter. Medula spinalis bukan kak? kenapa kok medulla spinalis? Soalnya yang di dekat meningansnya itu substansia alba. Oke, benar banget. Nah, benar, udah paham berarti. Karena di situ ditulis sudah white matter, substansia alba, dan dia di bagian cortex. Berarti udah pasti dia adalah medulla spinalis. Oke, bagus, bagus. Ada yang tanya dulu sebelum aku lanjut ke latihan soal. Oke, aku lanjut aja ya.
Oke, silahkan teman-teman segera menghadap laptop karena akan aku panggil satu-satu. Oke, nomor satu itu adalah sel apa, kemudian sel tujuh itu sel apa, kemudian dalam sediaan apa, jaringan apa. Jadi yang jawab adalah Yuanda. Sel ganglioner sediaan benar nggak? Sere eh sel sel Purkinje. Kemudian untuk sediaannya itu cerebellum, jaringannya sistem saraf pusat. Betul sekali, sistem saraf pusat. Kalau semisal di sini ditanyain tuh, di sini ditanyain dia lapisan apa? Jawabannya adalah lapisan apa, Ciwanda? Lapisan ganglior, gang, granuler, lapisan granuler. Berarti kalau kalau yang ini, yang aku centang putih itu berarti dia lapisan apa? Itu lapisan molekuler. Hmm, sebentar. Oke. Hmm, niken. Niken Ya. apakah ada? Oke, ini kan dari jawaban Yuanda, kira-kira udah bener apa masih ada yang salah? Menurut aku benar. Oke, berarti coba kamu sebutin yang aku centang putih, itu dia lapisan apa? Lapisan molekuler. Kemudian yang ada sel berikutnya lapisan, Nah, Kak, yang ada sel berikutnya, itu dia lapisan apa? Yang ganglioner. ya, kemudian yang merah. Lapisan granuler. Oke, oke. Next. Bentukan. Apa ini? Bentukan apa, jaringan apa? Yang jawab adalah siapa ini? C. Mencari list nama. Hmm, Belinda. Ada Belinda nggak sih? Hadir, Kak. Ada yang namanya Belinda nggak? Hadir, Kak. Oh iya iya, maaf maaf. Ini kira-kira jawabannya apa? Untuk bentukan itu mungkin selubung mielin
untuk jaringannya sistem syaraf tepi? Oke, oke. Oke, mungkin Mauren. Apakah ada Mauren? Ada, Kak. Halo. Oke, yang bentukan tadi temenmu udah bener apa belum jawabannya? Tadi dijawab serubung mielin. Apakah suara saya masuk ya, Kak? Masuk kok. Oh, oke. Kalau menurut saya juga selalu pemielin, Kak. Ya, mungkin ada jawaban yang lain. Amel? Halo Kak, bentukannya ya Iya. neurokeratin network, bukan Ya, ya? kali. Jadi bentukannya itu bukan serubung mielin, tapi neurokeratin network. Nah, coba kamu lihat di situ kan sebenarnya itu dia bukan hanya yang dilingkari saja ya, semuanya itu adalah neurokeratin network. Seperti itu. Kalau dia serubungnya ada gitu, penunjukannya itu ditunjuk di bagian tepinya, bukan di buletin. Kayak gini. Jadi dia baru serubung mielin. Oke, sudah benar. Next. Hmm, aku tidak tahu siapa yang masuk. Next ini silakan dijawab. Desya. Buat seluruh bentukan yang nampak, kayaknya ganglion spinalis, terus jaringannya sistem saraf tepi, kan Kak? Oke, benar sekali sistem saraf tepi dan juga ganglion spinalis. Kalau misal dia ditunjuk di sini, kalau dia ditunjuk di sini apa? Di sini. Itu terus pertanyaannya adalah sel apa? Kira-kira jawabannya sel apa, Desya? Sel satelit, Kak. Oke, sudah paham ya. Oke, kalau gitu aja. Oke, ini gampang banget. Ini pertanyaannya adalah bentukan apa? Kira-kira itu dia bentukan apa, Melisa? Iya, Kak. Dia adalah bentukan apa? Corpus callosal ini bukan, Kak? Betul sekali. Kalau betul, kalau jadi. Oke, next. Nih, kalau ditanya di sini lumen apa dan juga isinya serta selnya. Kira-kira dia jawabannya apa, Bayu? Suaraku kedengeran nggak, Kak? Jelas. Oke. Kalau lumennya, bentar Kak, saya. Apa ya? Ini kanalis sentralis bukan, Kak? Betul. Isinya Oh, betul. Berisi
cairan cerebrospinal. Selnya Selnya sel anterior horn. yang melapisi kanalis sentralis. Ya, kanalis sentralis. Itu Oh, selnya ini yang anu kak itu. Pendim bukan? ya betul, oke betul. Sel. Oke, next ini dia sel apa, Adet? Anterior horn cell bukan Kak? Terus pertanyaan selanjutnya, sediaannya adalah Medulla spinalis bukan? jaringan Yang substansia alba. jaringan Maaf, bukan. bukan, beda. Itu ini lapisan. Kalau jaringannya yang sistem saraf. Oke, benar banget. Good. Oke, next pertanyaan. Yesi, ini kira-kira apa Yesi? Untuk yang itu selnya sel bed, terus ada di bagian substansia grisea yang ada di sediaan cerebrum. Ya, betul sekali. Sediaan cerebrum. Bagus. Oke, next. Ini kira-kira dia sel apa, Amanda? Dan juga bagian mana? Halo Kak, suara saya terdengar. Dengar. Itu sel yang ditunjuk warna hitam itu ya Kak? Iya. Itu sel mikroglia. Sel mikroglia benar Kak? Sama Apa? sel mikroglia. Sama? Sel mikroglia Bagian? cerebrum. Bagian. Substansia grisea. Iya, betul dia. Substansia grisea. Oke, kemudian Selvani. Ya, Kak. Sebentar ya. Oke. Yang aku buletin hijau itu kira-kira dia sel apa dan juga bagian mana? Yang aku buletin hijau ya. Oke. Itu harusnya sel astrosit protoplasmik. Bagian? Bagiannya itu di substansia grisea. Betul sekali, di bagian korteks nanti grisea. Betul. Kemudian karisma itu yang ditunjuk panah sangat besar. Itu dia kira-kira sel apa? Itu sel piramid bukan Kak? Coba kamu bandingin sama sel-sel yang ada di sekitarnya tuh. Kalau dibandingin sama sel yang ada di sekitarnya, kira-kira dia sel apa? Oh, itu anterior horn cell. Bukan. Dia sel piramid, tapi bukan yang bukan sel piramid tapi namanya. Sel Sel piramid. bed bukan? Ya, betul sekali. Dia adalah sel bed. Oke, bagus. Kemudian siapa yang
Livia. Oke, Livia, kira-kira kalau ditanyain di sini bentukan ruangan di sini yang aku panah warna hijau, itu kira-kira dia ruangan apa? Very vascular space. Kalau bentukannya? Very vascular satellite. Oke, sudah paham semuanya. Siapa nih yang belum aku panggil? Safa ya. Oke, Safa itu kira-kira apa jawabannya? Nama khusus jaringan dan juga bagian dari lapisan. Betul, gerak. Ya, betul sekali. Bagian dari lapisan. Oke, betul sekali. Ada yang belum aku panggil. Ellen ya, kamu belum dipanggil ya? Kasihan. Sebentar ya. Mencari-cari. Oke, Ellen, kira-kira kalau di sini itu dia ruangannya apa? Hmm, salam. Oke, betul. Subarachnoid. Oke, kemudian Olin. Olin belum dipanggil ya. Hmm, 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 hmm. Oke, Olin. Yang jauh wis gampang. Ini kira-kira dia sel apa dari sediaan apa? Sebentar. Hmm. Sel astrosit. 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 Protoplasmid. Sediaan. Sediaan Medspin. Oke, sudah aku panggil semua ya yang hadir. Saya belum, Kak. Aku belum, Kak. Oh, dia sama siapa? Sama Ferani. Saya belum, Kak. Oh, Saya iya. belum, Kak. Oke. Dia. Mbak, aku sudah kehabisan pertanyaan. Enggak ada sih, kayak udah habis sih ini. Aku anggap hadir kok, tenang aja. Oke, nggak ada pertanyaan. Udah habis pertanyaannya. Oke, tutornya udah selesai, teman-teman. Sebelum aku akhiri, ada pertanyaan dulu terakhir. Kak, mau tanya. Heeh. Itu di gambar tadi yang barusan, itu substansi grisea apa alga ya, Kak? Soalnya kan tidak kelihatan sel piramidnya. Yang barusan, gambar barusan. Yang gambar itu dah, yang gambar cerebellum itu tadi dah. Yang, iya Kak, yang terakhir sebelum di kelas. Ini Iya, Kak. itu ada perikariannya. Yang, oh itu. Ya. Tuh. Oh, oke Kak. Berarti perikarian tuh nggak selalu berbentuk piramid ya, Kak? Iya. Oh, oke Kak. Mm-mm. Ada lagi? 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, mungkin untuk sesi tutor aku akhiri sebelum kita mengakhiri tutor hari ini. Kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat.